Haleluya, saudara. Shalom, selamat pagi. Puji Tuhan, hari ini kita bersama-sama kembali untuk mengikuti AMD. Kita lanjutkan apa yang kita sudah renungkan. Kita tidak lagi merenungkan pasal 16. Kita akan memasuki ulangan pasal yang ke-17. Saya berdoa ini akan memberkati kita semuanya. Hari ini tema kita adalah kurang dari yang terbaik. Wow, mungkin ada saudara yang berpikir, kok kurang dari yang terbaik? Kurang dari yang terbaik berarti tidak bagus dong. Ya, memang temanya adalah kurang yang terbaik. Kurang dari yang terbaik. Tapi sebetulnya tema ini mengajak kita supaya kita tidak melakukan sesuatu, memberi sesuatu kepada Tuhan kurang dari yang terbaik. Nah, ayat ini didasarkan dari Ulangan 17 ayat 1 saja. Ulangan 17 ayat 1. Jadi kita akan merenungkan bagian ini sebagai pendahuluan. Sebelum saudara Adi membaca bagian ini, saya mengajak saudara untuk berdoa terlebih dahulu. Tuhan, kami bersyukur pagi hari ini kami akan merenungkan bagian dari firman-Mu. Kiranya Tuhan menolong kami, Tuhan memberkati kami. Roh Kudus memberikan kepada kami iluminasi, sehingga dengan hikmat dan iluminasi dari Roh Kudus kami menangkap apa yang Tuhan kehendaki. Terima kasih Bapa, kami mengucap syukur, biarlah semua boleh jadi untuk kemuliaan nama-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Silakan adik. Ayat 1. Ulangan 17 ayat 1. Janganlah engkau mempersembahkan bagi Tuhan Allahmu lembu atau domba yang ada cacatnya atau sesuatu yang buruk. Sebab yang demikian adalah kekejian bagi Tuhan Allahmu. Nah, saudara garis bawahi kata Tuhan Allahmu. Kata Tuhan Allahmu ini merujuk pada satu frasa yang mengingatkan kita tentang Allah pencipta langit dan bumi. Kenapa? Karena kata Tuhan yang ditulis dengan huruf besar semua, ini berarti merujuk kepada sang nama, yaitu Yahweh. Suatu hari saya mengantar Pak Yosin ke bandara untuk beliau pulang ke Philadelphia, berkumpul dengan anak-anaknya dan istrinya yang tinggal di Amerika. Malam hari itu kami antri menuju untuk check-in. Nah, saya dampingi Pak Yosin. Nah, di depan saya itu ada seorang bule, saudara. Seorang bule begitu, saya tidak tahu dia dari mana. Tapi sepanjang jalan itu, saya tidak notice tentang si bule ini begitu. Tapi ketika beberapa langkah atau beberapa antrian lagi, tiba-tiba tangannya begini, saudara. Tangan kanan. Tangannya begini, saudara. Nah, saya persis di belakangnya menghadap ke dia, Pak Yosin menghadap ke saya. Lalu kemudian saya ingat dan saya baca itu tulisan Ibrani. Dan tulisan Ibrani itu adalah Yahweh atau Elohim, begitu ya. Lalu kemudian saya coba screen dengan HP, lalu kemudian saya coba terjemahkan dalam bahasa Ibrani. Dalam bahasa Inggris, terjemahnya I will be. I will be. Wah, aku menjadi. Aku ada. Dan selalu ada. Aku akan jadi. Dan seperti apa aku jadi, itulah yang aku jadi. Ini bahasa filsafat ya. Lalu kemudian saya berkata kepada Pak Yosin, saya mau coba ajak bicara si orang ini. Lihat tangannya ada tulisan. Apa coba itu Ibraninya? Elohim. Elohim. Lalu kemudian saya berputar, saya mendekati dia, lalu saya bertanya. Aku melihat di tanganmu ada tulisan bahasa Ibrani. Apakah yang kau maksud di sini adalah Elohim? Kalau dia bilang begini, oh no, saya
bukan orang Kristen. Saya seorang Katolik katanya. Kata ini itu dalam bahasa Ibraninya Esher. 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 Hah? Esher. Ya, artinya apa? Artinya I will be. Lalu saya tanya, apakah kamu orang Yahudi? Bukan. Saya orang Kroasia katanya. Saya orang Kroasia. Kenapa saya tuliskan kata ini di sini? Karena saya mengakui Allah itu ada. Allah itu menjadi seperti apa yang ingin dia jadi. Kalau dia mengatakan tulisan Yahweh dalam bahasa Ibrani, Esher, Esher. Kemudian dia berkata, ini Esher katanya. Aku akan menjadi. Aku ada. Nah, kata Tuhan yang kita baca di ayat 1 ini adalah Yahweh. Dan kata Allah adalah Elohim. Sehingga kalau diterjemahkan adalah Yahweh Elohim atau Tuhan Allah dalam bahasa Indonesia. Ini merujuk pada sosok pribadi yang maha tinggi. Ini merujuk pada sosok pribadi pencipta langit dan bumi dan tidak ada yang lain. Dia yang ada dan dia yang selalu ada dan dia yang selalu akan ada. Tuhan pencipta langit dan bumi. Dan kalau kita mengerti, kita sedang menghadap Allah yang maha tinggi. Allah pencipta langit dan bumi. Allah yang ada, selalu ada, dan yang akan terus ada. Maka seharusnya kita mengerti bagaimana kita memperlakukan Allah. Bagaimana kita mempersembahkan sesuatu kepada Allah. Bagaimana kita memberi sesuatu kepada Allah. Tentu kita tidak akan memberi sesuatu yang main-main. Tentu kita tidak akan membawa sebuah persembahan yang buruk, yang tidak baik, atau yang tidak berkenan di hadapan Tuhan. Oleh karena itulah Musa berkata, janganlah engkau mempersembahkan bagi Yahweh Elohim, Tuhan pencipta langit dan bumi dan segala isinya, Allah yang maha tinggi dalam keadilannya, Allah yang maha kudus dalam kekudusannya. Jangan engkau membawa persembahan, baik itu lembu, baik itu domba, baik itu kambing, baik itu burung tekukur, baik itu gandum, baik itu celai. Jangan mempersembahkannya dalam bentuk yang cacat atau dalam bentuk yang buruk yang kita persembahkan. Kenapa? Karena yang kita beri adalah Tuhan, pencipta langit dan bumi. Buruk menjadi sebuah kekejian bagi Tuhan. Oleh karena itu kita perlu menjadi orang yang bisa menghargai Tuhan. Nah, salah satu cara kita menghargai Tuhan adalah bagaimana cara kita memberi persembahan kepada Tuhan. Ada imam-imam yang memberi persembahan yang baik untuk dirinya, yang cacat untuk Tuhan. Yang tidak baik dipersembahkan kepada Tuhan, yang baik untuk dirinya. Ini terbalik, saudara. Kita harus menghargai Tuhan dan mempersembahkan untuk Tuhan adalah sesuatu yang terbaik. Karena Tuhan itu membenci sesuatu yang najis, sesuatu yang tidak baik, sesuatu yang buruk. Kata kekejian itu berarti Tuhan membenci hal ini. Kalau saudara lihat terjemahan-terjemahan yang lain, saudara akan menemukan bahwa kekejian itu adalah sesuatu yang Tuhan benci. Tuhan membenci hal ini. Kalau saudara perhatikan dalam
banyak terjemahan, kata kekejian ini itu diterjemahkan dalam beberapa hal selain Tuhan membenci hal ini. Yang pertama, saudara bisa melihat kata ini juga diterjemahkan dalam terjemahan hal yang menjijikkan. Disgusting, saudara. Bagaimana saudara memberi sesuatu yang sudah mungkin bau, sesuatu yang sudah menjadi bangkai, kita berikan pada Tuhan. Saudara, bagaimana? Saya ingat mama saya, kalau hari-hari tertentu dalam ritualnya, itu beli ayam kampung loh, saudara. Ayam kampung yang dipelihara dari sejak masih kecil sampai nanti pada hari H, sebelum dipersembahkan, dipelihara dengan sebaik-baiknya. Lalu kemudian disembelih dan baru diletakkan. Dia tidak memberi ayam yang sudah mati sehari sebelumnya, tidak. Dia berikan ayam yang masih hidup dan baru disembelih. Yang terbaik dia berikan. Saya membayangkan waktu itu, papa saya, mama saya, kalau memberi persembahan, bahkan anak-anaknya sendiri saja jarang mendapatkan uang saku. Kalau makan apa adanya, tetapi untuk ritualnya, wow, keren, saudara, fresh dan mahal. Saudara, bagaimana kita bisa membayangkan, memikirkan persembahan yang buruk untuk Tuhan, sesuatu yang menjijikkan. Saya ingat ada seorang orang tua, ya, saya ketemu dengan papahnya, mbahnya Pak Joko. Mbahnya Pak Joko ini orang Sangir Talaut. Dia berkata begini, kalau kamu pergi ke gereja, pakai pakaian yang bagus. Karena kamu sedang menghadap Tuhan, bukan sedang menghadap manusia. Yang punya ini, ya itulah yang terbaik. Pakai yang terbaik, yang rapi, yang sopan. Pakailah itu kepada Tuhan. Lalu kemudian dia, kalau kasih persembahan untuk cucunya, kasih persembahan uang yang bagus, bukan uang yang buruk. Dia berkata kepada cucunya, kalau kamu berikan persembahan, sekalipun itu mungkin lebih kecil dari yang lain, tapi engkau memberi yang terbaik dari yang lainnya. Diajari sejak kecil, bukan memberi sesuatu yang ala kadarnya, atau sesuatu yang bahkan mungkin bau, robek, sudah nggak tersambung, nyambungnya pakai solatip, ya, pakai lem glue, power glue, udah nggak berbentuk, uangnya diberi pada Tuhan. Wow, saudara, kita perlu untuk menghargai Tuhan. Dikatakan kebencian, sesuatu yang menjadi kebencian Tuhan adalah ketika umatnya memberi persembahan yang cacat kepada Tuhan. Cacat kepada Tuhan. Kata yang lain diterjemahkan menjijikkan. Persembahan yang menjijikkan tidak diperkenan oleh Tuhan. Oleh karena itu, saudara, mari kita belajar memberi kepada Tuhan dengan persembahan yang terbaik. Ini berkaitan dengan konteks yang kita baca adalah konteks tempat dan jenis pengorbanannya. Tempat yang tepat untuk memberi persembahan dan korban yang terbaik untuk dipersembahkan kepada Tuhan, bukan yang cacat. Cacat di sini berhubungan dengan cacat fisik, saudara. Cacat fisiknya. Ini menjadi sebuah contoh bagi kita bahwa kepada bangsa Israel, Musa berkata, ketika engkau mempersembahkan kepada Allah, jangan kurang dari yang terbaik. Jangan kurang dari yang terbaik. Kalau saudara datang beribadah kepada Tuhan, mari belajar mempersiapkan persembahan saudara, mempersiapkan diri saudara, memberikan puji-pujian, membawa hidup dan hati saudara. Jangan kurang dari yang terbaik.
Saya berdoa agar semua kita diberkati Tuhan. Kita mengerti bagaimana cara kita memperlakukan Tuhan. Khususnya ketika kita memberi korban persembahan kepada Tuhan. Pandanglah Tuhan sebagai yang the most high, yang paling tinggi. Sebagai Allah pencipta langit dan bumi, yang kepadanya kita harus menghormati. Baik tempat di mana kita menyembah Tuhan maupun korban yang kita bawa kepada Tuhan. Kiranya apa yang kita bawa kepada Tuhan berkenan kepada Tuhan. Amin. Amin. Mari kita belajar memberi yang terbaik kepada Tuhan. Jangan yang dibenci oleh Allah atau sesuatu yang Tuhan tidak inginkan, sesuatu yang menjijikkan, yang Tuhan tidak ingin nikmati. Amin. Mari kita berdoa. Kami bersyukur Tuhan, terima kasih untuk berkat rahmat-Mu, terima kasih untuk anugerah-Mu. Dan kiranya sungguh-sungguh kami belajar untuk menghargai dan menghormati Tuhan, menempatkan Tuhan di tempat yang terbaik, agar kami belajar memberi yang terbaik untuk Tuhan, tidak kurang dari yang terbaik. Kami menyerahkan semua aktivitas kami sepanjang hari ini, dan kiranya Tuhan berkenan atas kehidupan kami. Nama-Mu dipermuliakan, semua pekerjaan yang Tuhan percayakan kepada kami kerjakan dengan sebaik-baiknya, dan Tuhan membuatnya berhasil. Terima kasih Bapa, kami bersyukur di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kiranya damai sejahtera dari Allah Bapa, cinta kasih sayang daripada Tuhan Yesus Kristus, persekutuan pertolongan pimpinan dan kuasa Roh Kudus menyertai saudara sekalian dari sekarang sampai selama-lamanya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, saudara. Selamat beraktivitas, selamat menikmati hari ini. Selamat bekerja, dan ingat, mari kita belajar menempatkan Tuhan di tempat yang terutama dalam hidup kita. Yang pertama dan yang terbaik untuk menerima semua pengorbanan kita, tidak kurang dari yang terbaik. Amin. Amin. You are blessed.